Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa rekan-rekan sekalian dalam video presentasi Balai Harta Peninggalan Surabaya. Yang terhormat Bapak Ibu dan semuanya yang menyaksikan video presentasi ini, perkenankanlah saya PLT Ketua Balai Harta Peninggalan Surabaya menyampaikan paparan atau gambaran tentang pembangunan zona integritas menuju WBK WBPM di Balai Harta Peninggalan Surabaya. Bapak Ibu sekalian, Balai Harta Peninggalan atau Waste and Pudelkamer pertama kali didirikan oleh VOC pada tanggal 1 Oktober 1624 di Batavia untuk memenuhi kepentingan anggota VOC dalam hal mengurus harta-harta yang ditinggalkan ketika mereka meninggal karena perang atau hal lainnya untuk kepentingan ahli warisnya yang berada di Nederland. Kemudian seiring dengan waktu, pada tahun 1872, berdasarkan Stadblad nomor 166, terdapat 5 BHP, yaitu Jakarta, Surabaya, Semarang, Makassar, dan Medan, dan memiliki kantor-kantor perwakilan yang berada di seluruh Indonesia. Kemudian setelah kemerdekaan pada tahun 1997, keluarkanlah keputusan Menteri Kehakiman RI nomor M06/PR07/01 tahun 1997, di mana kantor-kantor perwakilan yang ada di seluruh Indonesia dihapus sehingga tinggal BHP yang ada di Jakarta, Surabaya, Semarang, Makassar, dan Medan. Sedangkan wilayah kerja BHP Surabaya meliputi Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kaltim, dan Kaltara, di mana dalam melaksanakan tugas-tugasnya, BHP Surabaya menyelenggarakan fungsi pelayanan. Yang pertama adalah pelayanan perwalian, pelayanan pengampuan, pelayanan pengurusan harta kekayaan tiada kuasanya atau harta yang tidak terurus, pelayanan harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir, pelayanan penerbitan surat keterangan hak waris untuk golongan timur asing selain Tionghoa, pelayanan pendaftaran akta wasiat, pelayanan kurator kepalitan dan pengelolaan uang pihak ketiga. Jumlah SDM yang ada di BHP Surabaya sebanyak 14 orang pejabat struktural yang meliputi ketua, sekretaris, ATH, dan kasih serta kepala urusan, dan 23 fungsional serta 20 orang PPN-PN. Ketika Kemenkumham mendorong perbaikan kinerja BHP seluruh Indonesia, pada waktu itu Bapak Direktorat Jenderal Administrasi Hukum menyampaikan bahwa BHP merupakan salah satu UPT di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI yang langsung memenuhi kebutuhan hak-hak yang terkait dengan hukum keperdataan, penandatanganan fakta integritas, dan komitmen bersama yang disaksikan oleh perwakilan Ombudsman Jawa Timur, Kepolisian Daerah Jawa Timur, dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, di mana pada saat itu dilakukan apel pencanangan pembangunan ZI menuju WBK WBPM. Dalam pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBPM, BHP Surabaya telah melakukan 6 tahapan. Yang pertama adalah manajemen perubahan. Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir atau mindset, serta budaya kerja menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Untuk mewujudkan hal tersebut, BHP Surabaya telah melakukan pembentukan tim kerja melalui proses yang selektif. Yang kedua, menetapkan rencana aksi dan program prioritas pembangunan zona integritas, kemudian melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan rencana aksi dan dilakukan secara berkala, kemudian perubahan pola pikir serta budaya kerja melalui pimpinan sebagai role model, juga menetapkan agen perubahan. Yang kedua adalah penataan tata laksana. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur melalui beberapa hal yang meliputi penyusunan SOP dalam setiap kegiatan pelayanan, penerapan e-office dalam pelaksanaan tugas keseharian, dan keterbukaan informasi publik melalui website, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, serta penyediaan buku saku, flyer, pamflet, dan brosur tentang tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan Surabaya di area pelayanan. Ketiga adalah penataan sistem manajemen SDM. Penataan sistem manajemen SDM ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan kedisiplinan SDM melalui apa saja. Yang pertama adalah melalui perencanaan kebutuhan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Yang kedua adalah pola mutasi internal guna penyegaran organisasi. Terus pengembangan pegawai berbasis kompetensi melalui pelatihan. Kemudian penetapan kinerja individu guna mengukur capaian kinerja masing-masing pegawai. Penegakan aturan disiplin sebagai motivasi pegawai untuk mencapai sesuatu yang lebih baik, serta penerapan sistem informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi. Yang keempat adalah penguatan akuntabilitas. Penguatan akuntabilitas ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja melalui keterlibatan langsung Ketua BHP Surabaya dalam penyusunan RKT atau Rencana Kinerja Tahunan dan RKKL, serta memantau pencapaian kinerja dan penyampaian laporan kinerja dengan tepat waktu secara berkala. Banyak aplikasi atau beberapa aplikasi yang dipergunakan oleh BHP Surabaya dalam kaitannya dengan akuntabilitas ini, diantaranya seperti e-office, integrated system, Simpadu atau AHU online. Ini dua aplikasi serta aplikasi simpatik yang dibangun oleh AHU untuk pelaksanaan tugas-tugas di Balai Data Surabaya. Kemudian ada lagi aplikasi yang dibuat oleh Bappenas, Emonev, kemudian aplikasi yang dibuat oleh Kementerian Keuangan yaitu seperti Smart, kemudian Digit, SAS, aplikasi GPP, dan aplikasi ISPM. Yang kelima adalah penguatan pengawasan. Penguatan pengawasan ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan organisasi yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan melakukan apa saja. Yang pertama adalah pengendalian gratifikasi melalui pembentukan unit pengendalian gratifikasi. Yang kedua adalah penerapan SPIP dalam rangka pengendalian internal. Yang ketiga adalah penyediaan layanan pengaduan masyarakat dan pemasangan banner petunjuk saluran pengaduan, mekanismenya, dan alur pengaduan masyarakat. Yang keempat adalah mensosialisasikan whistleblowing system atau WBS. Yang kelima adalah penanganan benturan kepentingan, dan yang terakhir adalah penyampaian laporan harta kekayaan pegawai melalui LHKPN dan LHKSN. Keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Dalam rangka itu, BHP Surabaya melakukan langkah-langkah yaitu penerapan standar pelayanan dan standar operasional prosedur, maklumat pelayanan, membangun fasilitas pelayanan terpadu, pelayanan prioritas, layanan informasi dan pengaduan, ruangan layanan ramah HAM, serta fasilitas lainnya yang menunjang kenyamanan masyarakat. Di samping itu, layanan BHP Surabaya juga didukung oleh petugas layanan yang ramah dan menerapkan senyum, salam, dan sapa, serta moto pelayanan pasti setia, santun, empati, tanggap, integritas, dan amanah. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, masyarakat dapat menyampaikan melalui QR Code survei kepuasan masyarakat, kotak pengaduan, dan saran yang terdapat di area pelayanan. Atas dukungan dan masukan dari masyarakat, BHP Surabaya mampu meningkatkan layanannya dan pada bulan April memperoleh nilai indeks kepuasan masyarakat 18,55 dengan kualifikasi sangat baik dan indeks persepsi korupsi 1378 juga dengan kualifikasi sangat baik. BHP Surabaya pun melakukan perubahan dan berinovasi, memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat melalui 1. Inovasi layanan terpadu. Sebelumnya, ruangan layanan BHP Surabaya hanya sebuah ruangan berukuran kurang lebih 3 x 5 meter persegi dan belum memenuhi standar keterbukaan publik. Saat ini, dengan area yang cukup luas dan terbuka, loket terintegrasi dan terdapat loket pembayaran PNBP secara non-tunai dengan fasilitas mesin EDC, akses komputer dan printer untuk layanan mandiri pengecekan data wasit online secara langsung oleh pemohon, serta dilengkapi dengan sarana yang memadai seperti adanya snack corner dapat memberikan kenyamanan kepada masyarakat pemohon layanan. 2. Inovasi layanan prioritas. Layanan ini merupakan hal yang tidak pernah ada sebelumnya sejak BHP Surabaya berdiri. Inovasi ini didorong oleh komitmen BHP Surabaya sebagaimana tertuang dalam salah satu moto layanan yaitu empati. Sebagai wujud, BHP Surabaya hadir dan memfasilitasi pemohon dari kelompok masyarakat yang rentan, yaitu penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil atau menyusui, atau ibu yang membawa balita. 3. Inovasi WhatsApp konsultasi tusi BHP Surabaya. Mempertimbangkan jangkauan wilayah kerja yang cukup luas, BHP Surabaya juga membuka layanan konsultasi via WhatsApp
di nomor 0852 5887 5886. 4. Inovasi BHP Goes to Campus. Berangkat dari adanya saran dan masukan masyarakat bahwa BHP masih kurang dikenal oleh masyarakat, termasuk mahasiswa Fakultas Hukum sebagai calon-calon praktisi hukum. Oleh karena itu, BHP Surabaya berinovasi membuat program yang menyentuh langsung masyarakat melalui program BHP Goes to Campus yang dalam kesempatan pertama dijadwalkan berlangsung pada tanggal 17 Maret 2020 di Universitas Negeri Jember, yang dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman melakukan kerjasama terkait penelitian dan pengabdian masyarakat. Namun demikian, kegiatan ini ditunda sementara waktu sampai bencana nasional pandemi COVID-19 dinyatakan berakhir oleh pemerintah. 5. Inovasi layanan reach out, pengampuan dan perwalian. Untuk membantu dan mendekatkan diri kepada masyarakat, BHP Surabaya juga memiliki layanan reach out dengan melakukan kunjungan langsung kepada pemohon yang karena keterbatasannya tidak mampu atau tidak memungkinkan untuk menjangkau Balai Harta Peninggalan Surabaya guna melaksanakan antara lain penyumpahan wali dan pengampu dan pencatatan harta. 6. Inovasi QR Code pengaduan. Untuk pengaduan layanan, BHP Surabaya menyediakan layanan informasi dan pengaduan serta QR Code pengaduan yang bisa diakses oleh masyarakat melalui smartphone dengan dilengkapi informasi alur layanan pengaduan. Kami pun melakukan pembenahan sarana guna menunjang pelayanan kepada masyarakat, mulai dari teras lobi yang saat ini sudah dilengkapi dengan ram kursi roda, arena lapangan parkir yang sudah dicat dengan pembedaan warna untuk parkir tamu, pegawai dan disabilitas, ruang tunggu tamu yang nyaman, toilet yang bersih, sarana ibadah dan ruang merokok. Di samping itu, sebagai wujud pemenuhan nilai HAM dalam pelayanan publik, BHP Surabaya membangun fasilitas layanan yang ramah HAM dengan menyediakan antara lain layanan prioritas, parkir difabel, ruang kursi roda, toilet difabel, area bermain anak, dan ruang menyusui. Sebagai langkah memperkenalkan BHP Surabaya kepada masyarakat, kami mengoptimalkan pemanfaatan media informasi, yaitu spanduk, banner, buku saku, flyer, dan pamflet, termasuk media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan WhatsApp, sebagai jembatan penghubung antara BHP Surabaya dengan masyarakat dalam rangka memasyarakatkan program kegiatan, anggaran, pelayanan publik, berita informasi aktual sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas BHP Surabaya selaku instansi pemerintah. Balai Harta Peninggalan Surabaya saat ini tengah melakukan proses pemutakhiran website dari semula www.bhpsurabaya.com menjadi www.bhpsurabaya.kemenkumham.go.id untuk lebih menjamin keamanan data dan informasi serta memberikan kepastian akan domain website resmi pemerintah, yaitu Go.id. Terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita semua, memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat bekerja sama dalam pembangunan zona integritas menuju WPK WBM, khususnya untuk Balai Harta Peninggalan Surabaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.